Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan malam ini kita akan mengikuti kajian tepatnya pelajaran ngaji ilmu alat. Ini ilmu alat paket 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yakni mengenal perbedaan lafadz di Al-Quran. Misalnya lafadz yang berbunyi khairon atau khairin atau khairun. Khairon tanwin an, khairin akhiran kasrotain, dan khairun akhirannya domatain. Akan kita kaji perbedaan dari segi terjemahannya maupun sebab-sebab perubahan harokatnya. Mengenal perbedaan lafadz khairon, khairin, dan khairun. Pertama, saya buka dulu tentang khairon. Lafadz khairon di Al-Quran artinya adalah kebaikan. Khairon ini saya warnai merah. Khairon, lafadznya khairon artinya di Al-Quran yakni kebaikan. Misalnya saya buka ayatnya. Tepatnya saya ambil contohnya dari surat Al-Baqarah ayat 158. Ayatnya panjang. Saya baca per kalimatnya. Inna sofa wal marwata, sesungguhnya sofa dan marwah, min sya'airillahi, dari sebagian siar-siar Allah. Faman, maka barang siapa, hajjal baita, berhaji ke rumah Allah atau baitullah, awi tamaro, aslinya wawnya sukun, au tamaro, atau berumroh, fala junaha, maka tidak ada dosa, alaihi, atasnya. Nya di sini kata ganti kembali kepada man hajja. Alaihi, atasnya, enggak berdosa dalam hal apa? An, saya baca perkata ya, an yatawafa, an untuk yatawafa, mengelilingi bihima, keduanya, mengelilingi sofa dan marwah. Lanjutannya, waman, dan barang siapa tatawa'a, mengerjakan khairon, kebaikan, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, syakirun, maha menerima, alimun, maha mengetahui. Di sini, di ayat ini ada lafadz khairon berkaitan dengan kata tatawwa'a, wa man tatawwa'a, dan barang siapa mengerjakan khairon, kebaikan. Lafadz tatawwa'a di ayat ini artinya mengerjakan, sama dengan amila ya'malu, mengerjakan, sama dengan fa'ala yaf'alu, mengerjakan, sama dengan kasaba yaksibu, mengerjakan. Di sini pakai tatawwa'a, mengerjakan. Bedanya adalah kalau tatawwa'a bermaksud mengerjakan sesuatu yang lebih dari yang diwajibkan. Jadi tatawwa'a adalah mengerjakan sesuatu yang lebih dari kewajiban. Misalnya berhaji sekali wajibnya, barang siapa berkali-kali maka namanya berbuat tatawwa'a, lebih yang diwajibkan. Umroh misalnya sekali, barang siapa berkali-kali, itu namanya tatawwa'a, mengerjakan lebih dari yang diwajibkan, lebih dari kewajiban yang pertama, itu namanya tatawwa'a bahasa Arabnya. Di sini khairon, kenapa akhiran ron? Kok tidak rin atau run? Karena sebagai objek dari lafadz tatawwa'a. Nah, mengenai perubahan ron, rin atau run, ini pelajarannya tingkatan materi malat paket 7. Karena paket 7 tentang i'rabul Quran, tentang mengi'rab, membaca sebab-sebab perubahan tanda baca dalam harokat dari lafadznya di Al-Quran. Ini, jadi bagaimana taunya bahwa khairon sebagai objek? Karena kata di Al-Quran kalau sebagai objek, itu cirinya akhirannya fathah. Bentuk normalnya akhirannya fathah. Contohnya waman tatawa'a, dan barang siapa mengerjakan. Mengerjakan apa? Kan butuh objek. Makanya lafadz khair akhirannya ron, tidak khairin, tidak khairun. Khairon, kebaikan. Jadi di ayat ini lafadz khairon artinya kebaikan dan berbunyi ron karena statusnya atau kedudukan dalam kalimatnya sebagai maf'ulun bihi atau objek dari kata kerja tatawwa'a. Ini contoh yang pertama.
Nemu lafadz khairon di Al-Baqarah ayat 158. Berikutnya, contohnya lafadz khairon saya ambil di Al-Baqarah ayat 180. Saya baca per kalimatnya. Kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian, ida jika atau apabila, hadara ahadakumul mautu. Masih ingat kaidah terjemahan di paket 1, urutan mengartikannya adalah al-mautu duluan. Kenapa? Karena sebagai subjek atau pelaku cirinya akhiran doma. Maka dulu kan urutannya al-mautu nomor 1, kemudian hadara nomor 2, kemudian ahada nomor 3, kum nomor 4. Jadi urutan mengartikannya dari ida, kutiba alaikum ida, dari ida loncat kepada lafadz al-mautu. Kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian, ida apabila atau jika al-mautu kematian, hadara mendatangi, ahadakum salah seorang kalian, salah satu kalian. Lanjutannya, ketika dia mati, intaroka khairon, jika dia meninggalkan kebaikan. Dalam bahasa tafsirnya khairon di ayat ini, yakni khairon bermaksud yakni peninggalan berupa harta benda atau materi. Intaroka khairon, jika dia meninggalkan harta banyak atau materi. Tapi di ayat ini kata-kata harta Allah pakai inisial khairon, tidak berbunyi malan atau amwalan. Misalnya saya rubah ya, intaroka amwalan, jika dia meninggalkan harta-harta. Jadi saya ulangi, kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian, ida apabila atau jika, hadara ahadakumul mautu, kematian mendatangi salah satu kalian. Intaroka, jika dia yang didatangi kematian itu, jika dia meninggalkan khairan, kebaikan, yakni harta yang banyak. Nah, ada hikmahnya kenapa Allah dalam firman-Nya nggak berbunyi amwalan, yang artinya harta-harta. Kenapa kok diinisialkan, disamarkan kata khairon? Hikmahnya adalah bahwa harta yang layak untuk diwariskan atau ditinggal adalah harta yang statusnya khairon, harta yang baik, jangan harta yang haram, jangan harta yang buruk. Ini hikmahnya. Kenapa lebih memunculkan lafadz khairon daripada amwalan? Meskipun dalam bahasa tafsirnya khairon diartikan harta yang banyak, tapi hikmahnya kenapa nggak ada kata-kata harta di sini? Kenapa kata khairon? Bermaksud bahwa harta yang spesifik, yakni harta yang mengandung kebaikan, bukan harta yang bermuatan keburukan, misalnya ada unsur haramnya. Intaroka khairon, jika dia meninggalkan kebaikan dalam kurung berupa harta yang banyak, al-wasiatu lil walidaini, maka si yang mati itu berwasiat bagi kedua orang tuanya. Di sini khairon, tidak khairin, tidak khairun. Kenapa ron? Karena sebagai objek dari lafadz taroka. Apa artinya taroka? Meninggalkan. Jadi ketika mati meninggalkan khairon, harta yang bermuatan kebaikan bagi ahli warisnya. Di sini ron karena sebagai objek dari taroka. Oh, berarti kalau nemu kata di Al-Quran akhirnya ron, maka sebagai objek. Contoh di sini, khairon artinya kebaikan. Taroka khairon, meninggalkan kebaikan. Ini dua ayat yang ada lafadz khairon di Al-Quran. Sekarang contoh yang lain. Tadi khairon, sekarang kita bahas khairin. Ini warna merah ya, saya beri tanda merah sebagai bahasannya pada tampilan berikutnya nanti. Khairin dengan khairon sama, artinya kebaikan. Khairin kebaikan. Khairon juga sama, kebaikan. Kita bahas contoh beberapa ayat yang ada lafadz khairin yang artinya kebaikan. Kita buka tampilan berikutnya. Saya ambil dari surat Al-An'am ayat 17. Saya bacakan arti per kalimatnya. Wa in yamsaskallahu. Nah, ketemu lafadz Allah karena hu, maka urutan mengartikannya didahulukan. Karena sebagai subjek atau pelaku dari kata kerja yamsas.
Maka urutan mengartikannya dari wa in loncat ke lafadz Allahu. Dan jika Allah, begitu ya, yamsaska. Nah ini arti aslinya yamsas itu artinya menyentuhkan. Menyentuhkan. Di sini arti bebasnya menimpakan karena berkonotasi negatif. Wa in yamsaskallahu, wa in dan jika, terus loncat ke lafadz Allah karena hu sebagai pelaku. Dan jika Allah yamsaska menimpakanmu, arti bahasanya menimpakan kepadamu, ya bidurin, yakni suatu kemudorotan atau bahaya. Ya, yamsas arti perkata menyentuh, karena ada lafadz bi, maka yamsas tambah bi menyentuhkan. Arti aslinya menyentuhkan. Jadi supaya terasa betul tersentuh. Tersentuh bahwa itu tidak enak. Atau tersentuh bahwa itu enak. Yamsas tambah bi. Jadi kata kerja yamsas dari kata masayamasu artinya menyentuh. Tapi kalau diikuti lafadz bi yang nempel pada objeknya, maka bi ini adalah kata sandang dari lafadz yamsas. Maka yamsas berubah artinya menyentuhkan atau menimpakan. Arti bahasanya karena ada lafadz bi. Jadi butuh objek. Wa in yamsaska Allah bidurrin. Dan jika Allah menimpakan padamu suatu kemudorotan atau bahaya, fala maka tidak ada kasyifa dalam kurung yang bisa menghilangkan lahu baginya, menghilangkan bahaya tersebut maksudnya illa huwa, selain dia atau melainkan dia. Wa di sini Allah. Berikutnya wa in dan jika yamsaska bi khairin, dia artinya menyentuhkanmu suatu kebaikan, arti bahasanya mendatangkan padamu suatu kebaikan, fahuwa maka dia ala kulli syai'in qadirun, urutan mengartikannya boleh loncat. Fahuwa langsung loncat qadirun, maka dia maha kuasa ala kulli syai'in atas tiap-tiap sesuatu, arti bahasanya atas segala sesuatu. Yang menarik adalah dalam satu ayat ini ada dua lafadz kembar, yamsas, yang atas yamsaska Allahu bidurrin, yang bawah yamsaska bi khairin. Nah, kedua lafadz sama yamsas tapi diartikan beda. Yamsas yang pertama diartikan bebas dalam bahasa tafsir, diartikan menimpakan. Sedangkan yamsas yang kedua dalam bahasa tafsir diartikan mendatangkan. Kalau keduanya lafaznya sama, yang artinya adalah menyentuhkan. Ini namanya terjemahan yang bermuatan ajaran. Masih ingat file yang pernah saya sampaikan di forumnya Kajian dan Kemis tentang yamsas? Silakan lihat di YouTube ada. Yamsas, yakni terjemahannya konotasinya kalau negatif artinya menimpakan, kalau konotasi positif diartikan mendatangkan. Di sini bi khairin, ya khairin. Kenapa rin kok tidak ron atau run? Karena ada lafadz bi. Oh berarti lafadz khairin berakhiran bunyi rin karena ada bi. Kaidah seperti ini kenalnya di materi imalat paket 7. Kenapa? Tentang i'robul Quran. Jadi meskipun berbunyi ron atau rin sama artinya kebaikan. Sedangkan bi di ayat ini arti aslinya dengan tapi berhubung sebagai kata sandang dari lafadz yamsas, maka bi tidak perlu diartikan perkata. Langsung saja wa in yamsaska bi khairin, dan jika dia mendatangkan padamu kebaikan. Sama dengan di atas, bi-nya karena sebagai kata sandang bagi yamsas, maka bi tidak perlu diartikan tidak apa-apa. Wa in yamsaska Allah bidurrin, dan jika Allah menimpakan padamu kemudorotan atau bahaya. Ini contoh lafadz khairin yang artinya kebaikan, tapi berubahnya dari ron menjadi rin gara-gara didahului huruf bi. Bi adalah suatu huruf yang bisa beramal. Apa beramal? Berbuat. Berbuat apa? Berbuat merubah. Merubah apa? Merubah kata berikutnya yang aslinya misalnya berbunyi ron, berubah menjadi rin karena didahului bi. Ron sama rin sama artinya kebaikan. Contoh yang lain, saya ambil dari surat Al-Baqarah 110. Saya baca per kalimatnya.
Waqimus sholata, dan dirikanlah oleh kalian sholat, watuz zakata, dan tunaikanlah oleh kalian zakat. Wama, dan apa yang tuqaddimu, arti bahasanya kalian kerjakan. Arti aslinya adalah kalian dahulukan, mengerjakan untuk mendahului daripada pekerjaan yang lainnya. Dikata muqaddimah. Wama tuqaddimu, dan apa yang kalian dahulukan untuk kalian kerjakan, itu arti bahasanya. Li anfusikum, bagi diri kalian, min khairin, dari suatu kebaikan, tajiduhu, niscaya kalian mendapatkannya dalam kurung pahalanya, indallahi, di sisi Allah. Saya ulangi dari wama. Wama, dan apa yang atau apa saja tuqaddimu, kalian kerjakan yang lebih dahulu. Li anfusikum, bagi diri kalian, min khairin, dari suatu kebaikan. Tajiduhu, niscaya kalian mendapatinya, nya di sini yakni dalam kurung apa yang tadi, pahala dari apa yang tadi, indallahi, di sisi Allah. Jadi tadi khairon, sekarang berubah menjadi khairin, berbunyi rin karena didahului lafadz min. Oh, berarti contohnya huruf bi dan huruf min adalah bisa merubah kata berikutnya yang tadi normalnya berbunyi ron misalnya berubah menjadi rin. Contohnya khairon karena ada bi khairin. Contohnya khairon karena ada min, maka menjadi min khairin. Berubahnya ron menjadi rin tidak pengaruh arti, artinya sama, kebaikan. Khairon kebaikan, khairin juga sama, kebaikan. Sekarang kita buka contoh yang lainnya. Khairon sudah kita bahas. Khairin sudah kita bahas. Sekarang kita bahas yang run, akhiran run. Khairun. Kalau tadi khairon artinya kebaikan, khairin artinya kebaikan. Lah kalau khairun artinya lebih baik. Kita buka contoh ayatnya yang ada lafadz khairun. Kita buka. Saya ambil dari surah Al-Baqarah ayat 216 ya. Saya baca di perkalimatnya. Ini panjang ayatnya, tapi yang saya tulis terjemahannya hanya yang to the point-nya saja. Tapi saya baca seluruhnya. Kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian al-qitalu, peperangan. Kalau berkata peperangan. Wahua, sedangkan ia, yaitu siapa? Al-qital tersebut. Kurhun lakum, suatu kebencian bagi kalian. Titik, saya ulangi, kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian al-qitalu, peperangan. Wahua, sedangkan dia itu siapa? Al-qitalu tadi, yakni perbuatan peperangan tersebut, kurhun, suatu kebencian lakum bagi kalian. Wa asa, dan barangkali, ingat bahwa lafadz asa di Al-Quran artinya tergantung pendekatan makna konteks ayatnya. Ya, kalau ayatnya bermuatan doa, maka asa artinya mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Kalau bermaksud pilihan, asa artinya barangkali atau boleh jadi. Ya, jadi lafadz asa bisa artinya mudah-mudahan. Misalnya asallahu, mudah-mudahan Allah, dan seterusnya apa misalnya. Asa kalau ayatnya bermuatan harapan doa, maka asa artinya mudah-mudahan. Asa bisa artinya barangkali atau boleh jadi kalau ayatnya bermuatan pilihan. Wa'asa di sini pilihan di sini. Wa'asa dan barangkali arti bahasanya boleh jadi an sekiranya takrohu sama dengan kurhun. Kalau kurhun kebencian. Kalau takrohu kalian membenci. Wa'asa dan barangkali atau boleh jadi antakrohu sekiranya kalian membenci sayan sesuatu wahua sedangkan dia arti bebasnya padahal ia huwa ini siapa? Huwa adalah sayin sesuatu yang kalian benci itu khairun lakum lebih baik bagi kalian. Berikutnya wa'asa dan barangkali atau boleh jadi antuhibbu sekiranya kalian menyukai sayan sesuatu wahwa sedangkan dia atau padahal ia syarrun lebih buruk lakum bagi kalian. Wallahu ya'lamu dan Allah mengetahui wa antum sedangkan kalian la ta'lamuna kalian tidak mengetahui.
Yang saya kasih garis adalah lafaz wa huwa khairun. Sedangkan dia lebih baik bagi kalian. Tadi khairon karena sebagai objek, tadi khairin karena didahului huruf bi atau min. Sekarang khairun, kenapa ron? Karena sebagai berita dari lafaz untuk lafaz huwa. Untuk mengetahui mana tandanya sebagai berita, itu kajian imalat paket 8. Namanya mubtadaun dan khobarun paket 8. Wahua, sedangkan dia, yakni si sayin yang kalian benci itu, khairun lebih baik bagi kalian. Di sini khairun artinya lebih baik. Nah, sekarang sebab harokatnya. Kenapa tidak ron? Kenapa tidak rin? Kok berbunyi ron? Jawabannya adalah karena lafaz khairun memberitakan untuk lafaz huwa. Sedangkan dia itu apa? Kenapa dia? Karena dia adalah khairun. Padahal dia adalah khairun. Lebih baik bagi kalian. Jadi kalian benci, padahal lebih baik sebetulnya. Kenapa kalian benci? Ini jadi khairun memberitakan atau mengkabarkan profil dari lafaz huwa. Padahal padahal sesuatu tersebut adalah khairun lakum, lebih baik bagi kalian. Kenapa kalian benci? Padahal itu lebih baik bagi kalian. Ini contoh khairun berbunyi ron artinya lebih baik. Kalau khairon kebaikan, kalau khairin kebaikan, kalau khairun lebih baik. Contoh yang lain. Saya ambil dari Al-Baqarah 221. Saya baca. Ini maaf ya, panjang ayatnya karena saya menampilkan satu tampilan layar, maka saya ambil sepenggal kalimatnya yang sebagaimana spesifik kajiannya. Wala tankihu, wala dan janganlah. Saya baca suruhnya per kalimatnya. Wala dan janganlah. Masih ingat kaidah ilmu paket 1, tingkatan paket 1 yang merasa belajar paket 1 tahu ini. La artinya tidak, la artinya jangan, ada cirinya. Kalau la artinya tidak, cirinya kata berikutnya akhirnya wawun nun. Kalau la artinya jangan, cirinya kata berikutnya akhirnya wawu alif. Di sini tankihu wawu alif, maka la artinya jangan. Kalau la artinya tidak bermaksud menyangkal, kalau la artinya jangan bermaksud melarang. Wala tankihu dan janganlah kalian menikahi. Siapa kalian di sini? Laki-laki pelakunya. Menikahi siapa? Al-musyrikati, perempuan musyrik atau wanita musyrik. Hatta sehingga yu'minna, mereka beriman. Jim tarawakof. Lanjutannya, wala amatun, jumlahnya 3 kata. Wa ditambah la ditambah amatun. Wa dan la itu sungguh. Dan sungguh amatun mu'minatun, budak perempuan atau budak wanita. Amatun artinya budak perempuan. Mukminatun yang mukminat atau yang beriman itu khairun lebih baik min musyrikin dari perempuan yang musyrik. Walau ini lafaz walau bukan dan jikalau loh ya, tapi walaupun. Silakan kalau kita lupa bedanya walau kapan artinya dan jikalau, walau kapan artinya walaupun, itu ada cirinya. Silakan buka lagi file dari saya, pernah berikan dalam kajian Senin Kemis, di YouTube-nya ada. Silakan cari-cari tentang walau. Nah, di sini walau artinya walaupun, bukan dan jikalau, salah ya. Saya ulangi dari wala amatun. Wala amatun mu'minatun, dan sungguh budak perempuan yang mu'minat atau yang beriman, khairun lebih baik min musyrikatin dari perempuan yang musyrik. Walaupun ajabatkum, artinya mengherankan kalian. Arti kasarnya membuat kalian takjub, mentakjubkan kalian. Jadi bahasa Indonesia kata-kata ajib, ajaib, takjub itu dari bahasa Arab. Ajib, ajaib, takjub dari bahasa Arab. Dari kata ini ajabat. Walau ajabatkum, walaupun mengherankan kalian, walaupun mentakjubkan kalian si wanita musyrik itu, gitu maksudnya. Berikutnya, tadi di pojok kanan atas tankihu, sekarang taknya doma tunkihu. Nah, ini pelajaran ilmu alat paket 6. Ini yang merasa ikutan paket 6 tahu ini kapan berbunyi tankihu, kapan tunkihu, ada cirinya perubahannya.
Kalau tankihu kata kerjanya 3 huruf, yakni nun, kaf, dan ha. Nah kalau tunkihu kata kerjanya 4 huruf. Karena cirinya fi'il atau kata kerja yang rubah 4 huruf. Kalau mudhari atau present tense depannya doma, ankakayun kihu. Yang masa paket 6 tahu ini. Wala tunkihu beda apa tankihu dengan tunkihu. Kalau tankihu kalian menikahi. Siapa kaliannya? Laki-laki menikahi perempuan. Nah, kalau tunkihu artinya kalian menikahkan. Menikahkan. Siapa kalian di sini? Orang tua yang punya anak perempuan. Tadi keliru ya. Kalau tankihu laki-laki, anak laki-laki menikahi perempuan. Kalau tunkihu orang tua yang punya anak perempuan menikahkan dengan orang lain. Seperti itu ya. Tunkihu butuh objek. Tunkihu. Allah melarang. Wala tunkihu dan janganlah kalian menikahkan dalam kurung anak perempuan kalian dengan siapa? Musyrikina. Dengan laki-laki yang musyrik hatta sehingga yu'minu mereka beriman. Lanjutannya wala abdun mu'minun dan sungguh budak laki-laki yang mukmin atau yang beriman khairun lebih baik min musyrikin dari laki-laki yang musyrik walau artinya walaupun ajabakum. Tadi ajabat pakai tak karena muannas kepada perempuan. Kalau ajaba nggak pakai tak karena laki-laki. Walau ajabakum walaupun mengherankan kalian atau mentakjubkan kalian. Nah, di sini ada 2 garis. Khairun min dan khairun min. Kenapa ada berbunyi khairun? Kok nggak ron atau rin? Jawabannya adalah karena bermaksud membandingkan. Ya ini apa? Kasarnya di kasarnya. Allah menyatakan bahwa janganlah kalian, wahai orang laki-laki yang masih bujangan misalnya, janganlah kalian menikahi wanita musyrik, ya, sehingga dia beriman. Dan sungguh ini perbandingan, dibandingkan. Sungguh, maksudnya kalau kalian menikahi budak perempuan tapi yang mukminat, yang mukmin beriman itu lebih baik daripada wanita yang musyrik. Nah, karena bermaksud membandingkan makanya khairun lebih baik dari titik-titik ya. Lebih baik dari titik-titik. Ini dari khairun karena satu paket dengan min membandingkan lebih baik daripada wanita musyrik. Menikahi wanita yang mukmin meskipun budak lebih baik daripada wanita yang musyrik. Sekarang menikahkan. Allah melarang juga walatun kiku. Dan jangan kalau menikahkan, dalam kurung menikahkan anak perempuan kalian dengan siapa? Dengan musyrikina. Laki-laki yang musyrik. Hatta yu'minu sehingga mereka beriman. Sekarang perbandingannya. Wala abdun mu'minun dan sungguh dalam kurung ya calon menantu budak laki-laki tapi mukmin, yang mukmin itu lebih baik. Sungguh budak min musyrikin daripada laki-laki yang merdeka tapi musyrik. Walau ajabukum walaupun status strata sosialnya atau nasabnya atau kedudukannya itu mentakjubkan kalian. Jadi di sini kenapa ron ya? Kok nggak ron atau rin? Karena bermaksud membandingkan antara mukminun dengan musyrikin, antara mukminun dengan musyrikatin, mukminatun dengan musyrikatin. Makanya khairun di sini artinya lebih baik. Nah, sekarang kita ungkap lebih dalam lagi. Apa? Di Al-Quran ternyata lafadz khairon yang tadi saya kenalkan artinya kebaikan itu kadang-kadang berubah artinya lebih baik. Ya. Padahal lafadz yang artinya lebih baik adalah khairun, yang ron. Jadi di Al-Quran ada kalanya khair itu menyamar menjadi khairon. Ya. Aslinya khairun tapi berubah menjadi khairon. Nah, apa khairun? Kalau ron ya, apa khairun artinya? Lebih baik. Nah, berbunyi khairun artinya lebih baik. Tapi di Al-Quran ada juga lafadz khairun yang menyamar jadi khairon. Nah, tapi dengan arti yang tetap, yang lebih baik, bukan kebaikan, tetap lebih baik, tapi berbunyi khairon. Ya, kalau tadi saya kenalkan khairon artinya kebaikan. Tapi ingat bahwa di Al-Quran ada juga lafadz khairon, tapi artinya lebih baik. Sama dengan lafadz khairun.
Nah, kan kita ungkap kenapa berubah. Kenapa khairun berubah nyamar jadi khairon? Padahal khairon jelas artinya kebaikan. Nah, berhubung berarti di Quran ada khairon yang asli, arti kebaikan, ada khairon yang samaran, penjelmaan, penyerupaan dari lafaz khairun. Kan kita buka. Kalau tadi khairon saya kenalkan kebaikan. Khairin saya kenalkan kebaikan. Khairun saya kenalkan lebih baik. Nah, berikutnya akan saya tampilkan lafaz khairon tapi artinya sama dengan khairun. Karena hakikatnya khairun tapi nyamar jadi lafaz khairon. Contoh ayatnya pada tampilan berikutnya. Saya ambil dari surat Ali Imran 110. Ya. Saya baca seluruhnya panjang. Kuntum kalian adalah khaira ummatin sebaik-baiknya umat. Ukhrijat kalau perkata dikeluarkan. Arti bahasanya diperuntukkan. Linnasi bagi manusia. Titik berhenti. Nah, ini menarik nih, apa menariknya? Jadi Allah itu ya mengkategorikan kita sebagai umat Rasul Muhammad itu dikatakan sebagai khaira ummatin. Kuntum kalian adalah, mana cirinya kalian? Akhirnya tum. Khairu ummatin sebaik-baiknya umat. Ukhrijat linnasi, kok berkata loh ya, dikeluarkan untuk manusia. Nah, kata kerja dikeluarkan itu bermula dari disimpan. Ya, disimpan. Misalnya, saya nyimpan benda, kapan-kapan saya keluarkan. Nah, ibarat dalam dunia persilatan, saya pendekar punya jurus andalan saya simpan. Nah, ketika saya dalam kondisi terdesak, akan saya keluarkan karena sebagai apa? Jurus pamungkas. Nah, sama di sini. Berarti Allah takdirkan Muhammad dikirim urutan terakhir, nabi terakhir. Kenapa? Muhammad adalah nabi simpan Allah, disimpan untuk dikeluarkan pada waktunya. Sama di sini. Kita ditakdirkan lahirnya tahun-tahun sekian, tahun 2000 ke atas. Tahun abad ke-20. Kita ditakdirkan lahir abad ke-19. Kenapa? Disimpan Allah, akan dikeluarkan. Nah, dikeluarkan pada zamannya kita sebagai umatnya Muhammad. Jadi kita adalah sebaik-baik. Kenapa? Baik ada dari simpanan. Jadi Allah simpan. Kita adalah umat simpanan Allah, disimpan dan akan dikeluarkan pada waktunya. Nah, sekarang kita udah lahir, telah dikeluarkan. Nah, ukhrijat linnasi, dikeluarkan untuk manusia. Nah, ngapain? Nah, ini dikala manusia sudah nggak ada nabi rasulnya, dikala manusia banyak perbuatan keburukannya. Nah, kita yang mewarisi, meneladani rasul kita untuk berbuat ta'muruna bil ma'rufi. Ini apa? Meneruskan tugas kerasulan, meneruskan tugas kenabian, ta'muruna bil ma'rufi. Kalau berkata ya, kalian memerintahkan kepada kebaikan. Apa ma'rufi kalau berkata yang dikenal? Yang dikenal. Maksudnya kalian menyuruh manusia kepada perbuatan yang sudah dikenalkan Rasul. Misalnya Rasul mengenalkan tentang Tuhan yang benar. Rasul mengenalkan tentang agama yang benar. Itu yang hal yang ma'ruf ya. Cuma di sini dengan bebas kebaikan. Lanjutannya watan hauna, dan kalian, arti perkata kalian melarang. Arti bahasanya kalian mencegah. Anil munkari, dari kemungkaran. Secara bahasa, munkari artinya dianggap asing. Dia kata nakirotun. Ya. Kenapa? Karena ma'rufun arti asli adalah yang dikenal. Apa ma'ruf? Kata arofa ya'rifu. Arofa ya'rafu boleh. Ma'rufun yang dikenal. Kenal lawan kata asing. Ya. Berarti kalian itu adalah sebaik-baik umat yang disimpan oleh Allah dan sekarang dikeluarkan untuk manusia. Berbuat ngapain? Ta'muruna, kalian nyuruh manusia kepada perbuatan yang sudah dikenalkan oleh Nabi. Tentang mengenalkan ajaran yang benar, mengenalkan tentang akidah yang benar, hal yang sudah dikenalkan, yang sudah ma'ruf. Dan mencegah hal yang dianggap asing. Ya. Tidak dikenal asing. Anil mungkari, dari kemungkaran atau sesuatu yang dianggap asing. Ya. Nah, yang menarik ada tambahan wa tu'minuna billahi. Ini kata kunci di sini.
Misalnya ini saya hapus, waktu ini bilang saya hapus. Kalau dihapus ya, kalau dihapus maka penafsiran khairu ummatin kena seluruhnya. Jadi apa? Masing-masing agama baik Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, Kristen semuanya merasa sebagai umat. Ini apa? Karena semua agama mengajarkan ta'muruna bil ma'rufi dan mengajarkan tentang larangan berbuat mungkar. Itu semua agama ajarannya adalah mengajarkan menyuruh berbuat kebaikan dan melarang berbuat kemungkaran. Semua agama sama. Nah, yang bedakan kita adalah kita ada kata-kata tu'minuna billahi. Ini kata kuncinya. Berarti kita adalah umat yang benar-benar. Kenapa? Karena kita tu'minuna billahi. Sedangkan agama di luar kita tidak berbuat ini. Mereka hanya berbuat ta'muruna dan berbuat tanhauna, tapi mereka tidak berbuat tu'minuna. Ini kata kuncinya. Yang bedakan bahwa kita adalah meskipun kita dianggap sama dengan mereka berbuat ma'ruf, sama dengan mereka berbuat nahi mungkar, tapi mereka tidak sama dengan kita dalam hal keimanan. Ini kata kuncinya. Tu'minuna billahi. Kalau ini dihapus, berarti Al-Quran menyinggung seluruh agama. Seluruh umat beragama dianggap oleh Allah sebaik-baik umat. Ya. Karena ada tu'minuna berarti hanya umat yang beriman pada Allah sajalah kategori khaira ummatin. Tu'minuna billahi dan kalian beriman kepada Allah. Tidak berhenti. Walau amanah alul kitabi dan jikalau, tadi ada walau kan? Bedanya gini, kalau walau di awal kalimat artinya dan jikalau. Tapi kalau walau tengah kalimat artinya walaupun. Silakan buka lagi dalam rekaman di YouTube. Ya, ada sudah saya sampaikan. Bedanya walau awal dan tengah-tengah. Walau amanah dan jikalau amanah kan beriman. Siapa pelakunya? Alul kitabi. Maka kita mengartikannya dari walau loncat alul kitabi dulu. Baru mundur amanah. Walau alul kitabi dan jikalau alul kitab amanah. Beriman. Ini kan kata beriman. Karena alul kitab berbuat amar ma'ruf. Alul kitab berbuat nahi mungkar. Tapi mereka nggak berbuat beriman. Maka bilang walau dan jikalau ini. Dan jikalau alul kitab amanah beriman, berbuat kayak kita, tu'minuna billahi, lakana niscaya atau sungguh adalah khairon lahum, lebih baik bagi mereka. Kenapa? Karena amalan mereka amar ma'ruf nahi mungkar, Allah terima amalannya. Kenapa? Kalau beriman. Kalau beriman. Jadi kasarnya Allah menyayangkan mereka, sangat disayangkan. Mereka sudah kenal kitab Taurat Injil, sudah mengamalkan apa ma'ruf dan mungkar sudah diamalkan, amar ma'ruf diamalkan, nahi mungkar diamalkan, tapi karena nggak beriman kepada Allah sangat disayangkan. Lakana khairon lahum, niscaya adalah khairon lebih baik bagi mereka. Ini ya, ada kata lakana, niscaya atau sungguh adalah khairon lahum, lebih baik bagi mereka. Saya garis merah ya, khairon. Lafadz khairon aslinya khairun. Yang ron artinya lebih baik. Nah, kenapa bro jadi ron? Jawabannya adalah karena lafadz khairon memberitakan untuk lafadz kana. Nah, mengenai kaidah memberitakan itu pelajaran tingkatan paket 8. Namanya mubtada khobar, isim kana khobar kana. Itu paket 8. Lakana khairon lahum, niscaya adalah khairon lebih baik bagi mereka. Jadi di ayat ini berbunyi khairon tidak boleh diartikan kebaikan, tapi artinya adalah lebih baik. Meskipun tidak berbunyi ron, karena memang aslinya ron, aslinya ron, karena kedudukan dalam kalimatnya sebagai berita bagi lafaz kana. Apa kana adalah apa? Kan butuh berita, butuh kabar. Makanya karena bermaksud memberitakan lafaz kana, khairon berubah menjadi khairon. Jadi kalau berkata khairon, tapi dalam kalimatnya menjadi khairon. Ini contoh. Lafaz khairon artinya lebih baik, bukan artinya kebaikan. Bukan. Nanti dikeliru ya, dikeliru. Dan untuk
mengetahui kapan khairon, arti kebaikan, kapan khairon, arti lebih baik, itu tingkatan paket 8 baru bisa mengetahuinya. Kalau paket 1, 2, sampai 7 atau 6, sementara ikut dulu apa kata ustadznya diajarkan, khairon kebaikan, khairon lebih baik mengenai kenapa ron atau rin, nanti paket 8 baru dipelajari. Di sini contohnya kenapa ronnya, karena sebagai khobar atau berita untuk karena. Lah karena sungguh dia adalah, dia apa? Jadi keimanan mereka itu adalah khairan lahum, lebih baik bagi mereka. Titik. Kalau Alkitab itu hanya modalnya amar ma'ruf munkar, nggak akan diterima amalannya. Kenapa? Karena tidak berbuat billahi. Jadi salah satu hal yang membedakan kita itu umat yang beda dengan yang lain adalah kita berbuat tu'minuna billahi. Sedangkan seluruh agama bisa mengamalkan ta'muru bil ma'rufi, seluruh agama bisa mengamalkan tanha munkari, tapi yang membedakan dengan kita adalah mereka tidak mengamalkan tu'minuna billahi. Maka mereka tidak lebih baik. Kalau kita mengamalkan tu'minuna, kita kategori lebih baik daripada mereka. Sampai di sini kita kategori khairun lebih baik daripada ahlul kitab. Kalau kitab walau dan jikalau ahlul kitab beriman, kayak kita berimannya, lakana khairun lahum, niscaya adalah lebih baik bagi mereka. Minhum, dari sebagian mereka, al-mu'minuna, ada orang-orang yang beriman. Wa aktsaruhum, dan kebanyakan mereka, al-fasikuna, orang-orang yang fasik. Orang fasik adalah orang yang berbuat salahnya terang-terangan. Berani terang-terangan. Gak ada sama malu, namanya fasikuna. Jadi di ayat ini berbunyi khairon, yang tadi awalnya kita kenal khairon artinya kebaikan, tapi di ayat ini diartikan lebih baik, meskipun tidak berbunyi ron. Contoh lagi, saya ambil dari surat An-Nisa ya. An-Nisa 70. Saya baca. Ya ayuhan nasu, wahai manusia. Ya nasu, wahai manusia. Qad ja'akum, sungguh telah datang pada kalian ar-rasulu, seorang rasul bil haqi, dengan benar, dengan membawa ajaran kebenaran. Min rabbikum, dari Tuhan kalian. Fa'aminu, maka berimanlah kalian, wahai manusia. Khairon lakum, lebih baik bagi kalian. Wa in takfuru, dan jika kalian mengingkari si Rasul itu, padahal ajarannya benar, fa inna lillahi, maka sungguhnya milik Allah, ma fis samati, apa yang di dalam langit, wal ardi, dan bumi. Wa kana Allah, dan Allah adalah aliman, maha mengetahui, hakiman, maha bijaksana. Di sini kata khairon, berbunyi ron loh ya. Tadi, awal-awal tadi saya katakan khairon arti kebaikan. Di sini khairon artinya lebih baik. Kenapa? Aslinya khairun berubah jadi khairon. Kenapa berubah ya? Karena bermaksud memberitakan. Untuk lafadz yakun. Mana yakunnya kok nggak tertulis? Tersembunyi. Tersembunyi di balik apa? Di balik lafadz antara aminu sama khairon. Aslinya gini bunyinya. Yakun, kalau berkata yakun al-imanu khairon laku. Dibaca asal yakunil imanu khairon laku. Ya, saya ulangi. Wa in, dan jika ya, ini maaf ya dari sini. Dari mana? Dari fa'aminu. Fa'aminu, maka berimanlah kalian. Maka berimanlah kalian. Kalau kalian punya iman, niscaya iman kalian adalah lebih baik bagi kalian daripada kalian tidak beriman. Jadi ron, kenapa ron ya? Sebagai khobar atau berita untuk lafadz kan atau yakun yang tersembunyi sebelum lafadz khairon. Untuk mengetahui mengungkap kata tersembunyi itu materi pelajaran tingkatan paket 8. Paket 8 mengungkap mubtada yang tersembunyi, mengungkap kana yang tersembunyi, mengungkap yakun tersembunyi, itu paket 8. Karena tingkatan paket 8, 9 ke atas mengungkap kata-kata yang dibalik yang tertulis, mengungkap kata-kata yang tersembunyi yang enggak terlafadzkan dalam Quran. Ini contohnya. Jadi fa'aminu, maka berimanlah kalian. Nah, kenapa? Niscaya iman kalian yang lebih baik bagi kalian. Khairan lakum. Jadi jawabannya
Kenapa ron? Karena sebagai berita bagi lafadz yakun yang bermaksud niscaya, keniscayaan kalau kalian beriman itu lebih baik bagi kalian daripada kalian tidak beriman. Lebih baik mengimani Rasul itu daripada kalian tidak mengimani Rasul itu. Ini contohnya. Ya, khairon sebagai kata berita bagi lafadz yakun yang tersembunyi sebelum khairon. Jadi meskipun berbunyi ron, tapi artinya lebih baik. Berikutnya, sekarang kita bahas rin. Khairin, tadi saya kenalkan khairon, khairin sama. Khairon kebaikan. Khairin kebaikan. Tapi di Al-Quran ada juga lafadz khairin artinya lebih baik. Kenapa? Karena samaran. Nyamar. Aslinya khairun, nyamar jadi khairin. Kalau tadi sebelumnya khairun, nyamar jadi khairon. Sekarang berikutnya nanti tampilannya saya contohkan. Khairun, nyamar jadi khairin. Nah, ini kita buka contoh ayatnya. Al-Baqarah 106. Al-Baqarah 106. Saya baca per kalimatnya. Manansah apa yang kami hapuskan. Min ayatin dari suatu ayat. Au nunsiha atau kami jadikan dalam kurung manusia lupa padanya. Nakti bi khairin. Kami datangkan yang lebih baik minha darinya. Au mithliha atau semisalnya. Alam taklam, apakah belum kamu ketahui? Arti bahasanya, tidakkah kamu ketahui? Anallah sesungguhnya Allah ala kulli syai'in atas tiap-tiap sesuatu qadirun maha kuasa. Saya ulangi, apa yang kami hapuskan dari suatu ayat atau kami jadikan manusia lupa padanya, nakti bi khairin kami datangkan yang lebih baik. Di sini berbunyi rin. Kenapa rin? Kenapa enggak ron atau run? Karena didahului huruf B. B ini kenapa B kok muncul di sini? Jawabannya adalah karena ada lafadz nakti. Memangnya kenapa nakti itu? Jawabannya adalah nakti arti perkata. Satu kata loh ya, kalau satu kata. Nakti artinya kami datang. Kami datang. Nah kalau ditambahi kata sandang B, maka artinya nakti B artinya kami mendatangkan. Ya, catat ini, catat. Oh, berarti di Al-Quran ada kata kerja itu kayak bahasa Inggris namanya idiom. Idiom kata. Ya ini apa? Suatu kata kerja bisa berubahnya tergantung kata sandangnya apa. Ya, misalnya look, looking for, look tambah for berubah artinya. Have to berubah artinya. Sama di sini. Nakti saja dengan nakti tambah bi berbeda artinya. Nakti kami datang, nakti bi kami mendatangkan. Nah ini. Jadi hikmahnya Allah menghapus beberapa ayat di Taurat, dihapus. Apa dihapusnya? Dihapus pemberlakuan amalannya maksudnya. Bukan dihapus tekstualnya. Apa yang kami hapuskan dari suatu ayat, entah ayat antar kitab, atau ayat antar ayat Al-Quran, Allah hapus pemberlakuan pengamalannya, namanya nasa mansuh, itu Allah datangkan yang lebih baik. Jadi asnya khairun, nakti bi khairun. Berhubung bi itu ketemu khairun, nggak boleh run, harus rin. Makanya dari khairun berubah menjadi khairin gara-gara ada bi. Nah, meskipun ada lafadz bi, tetap khairin artinya lebih baik. Kenapa? Karena bermaksud membandingkan dari ayat yang dihapus dengan ayat yang didatangkan, ayat yang baru. Ternyata ketika mengamalkan ayat yang baru itu lebih baik daripada mengamalkan ayat yang lama yang sudah terhapuskan apa pemberlakuannya itu. Jadi di sini contohnya aslinya khairun, gara-gara ada bi menjadi khairin. Bi di sini muncul gara-gara nakti pengen diartikan mendatangkan. Kalau nanti diartikan datang, maka nggak pakai bi. Contohnya, saya duduk, berarti orangnya. Kalau saya mendudukkan, berarti butuh objek kan gitu ya. Sama di sini. Saya datang, berarti orangnya. Kalau saya mendatangkan, berarti butuh objek. Sama di Al-Quran seperti itu. Nakti, kami datang, berarti Allahnya yang datang. Kalau nakti bi, kami mendatangkan, berarti Allah membahas sesuatu. Lupa apa? Firman yang baru menghapus pemberlakuan
firman yang lama. Ini namanya na'ti bi khairin. Jadi ini contoh lafadz khairin yang tidak boleh diartikan kebaikan, tapi diartikan lebih baik meskipun akhirannya rin. Nah, untuk mengetahui gimana cara mengetahuinya khairin kebaikan dan khairin lebih baik, ya merasakan ayatnya. Kenapa gua berbunyi rin? Karena diikuti bi. Nah, kenapa bi-nya muncul? Karena kata sandang dari unabiu. Aku beritahukan. Aku beritahukan. Yang kedua adalah membandingkan min, ada minnya. Membandingkan dari yang demikian itu. Jadi di sini lafadz khairin yang biasa kita kenal arti kebaikan, tapi di ayat ini artinya lebih baik. Karena aslinya khairun menyamar atau berubah menjadi khairin. Berubahnya ron jadi rin gara-gara didahului bi. Adanya bi di sini karena sebagai kata sandang dari unabiu. Yang kedua, berbunyi khairin yang artinya lebih baik karena membandingkan dengan sekarang kesimpulannya. Kesimpulannya adalah khairan, khairin, khairun. Khairon artinya kebaikan. Khairin artinya kebaikan. Kalau ron artinya lebih baik. Tapi di Al-Quran ada juga khairun bisa berubah jadi khairon. Meskipun berubah ron ya, akhirnya ron, tetap artinya lebih baik. Begitu pula khairun bisa berubah jadi khairin. Akhirnya rin. Meskipun rin tetap artinya lebih baik. Nah, sekarang untuk mengetahui kapan khairon atau rin artinya berubah menjadi lebih baik, dari kebaikan menjadi baik, itu mengetahuinya bermodalkan ilmu. Ilmu apa? Ilmu alat tingkatan paket 8 ke atas. Paket 8 ke atas. Nah, karena yang merasa masih belajar tingkatan 8 ke bawah, sementara ikut saja apa kata pengajarnya, ustadznya, bahwa khairon kebaikan. Khairin kebaikan dan khairin lebih baik. Nah, itu dulu karena belum waktunya mengupas detail, mengungkap apa yang tersembunyi di lafadznya karena belum masuk ke tingkatan paket 8. Ini kesimpulannya. Khairon arti aslinya kebaikan bisa berubah lebih baik. Juga khairin arti aslinya kebaikan bisa berubah artinya lebih baik. Tergantung dalam konteks ayatnya, kalimatnya ada kata-kata ciri-ciri tertentu untuk berubahnya khairon, khairin menjadi khairun, atau khairun berubah menjadi khairon, dan khairun berubah menjadi khairin. Itu dulu sementara hari ini. Bagi yang bertanya silakan ditanyakan. Yang bertanya silakan sebelum saya akhiri tentang membedakan lafaz khairon, khairin, dan khairun. Tanyakan? Saya tunggu di sini. Kalau nggak ada, nanti dalam grup masing-masing saya kirimi file PDF-nya untuk dipelajari, beserta nanti saya share dari panitianya nanti rekamannya. Itu dulu ya sementara. Bagi yang nggak sempat bertanya dalam forum ini, bisa dalam grupnya masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari ini menjadi bermanfaat. Kita semakin semangat dalam mempelajari ilmu-ilmu bahasa di Al-Quran, agar kita semakin tersentuh. Ketika membaca ayatnya ada penghayatan dalam mengartikannya. Itu dulu. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.